Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian Sirah An-Nabawiyah, di mana di pagi hari ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-30. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah selesaikan pembahasan tentang perang Dzatur Riqa dan juga umrah qadha yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita sebutkan bahwa setelah umrah qadha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi istri terakhir beliau, yaitu Maimunah bintul Harith. Dan Maimunah ini menjadi istri beliau yang terakhir kali meninggal dunia. Jadi terakhir kali dinikahi, terakhir kali pula meninggal dunia. Ada sebagian yang bertanya, bagaimana dengan Maria Al-Qibtiyah, Ustadz? Apakah itu termasuk istrinya Nabi SAW? Wallahu ta'ala alam, para ulama tidak memasukkan Maria Al-Qibtiyah sebagai salah satu ummahatul mukminin, karena dia hanya seorang budak wanita yang dianugerahkan oleh Muqawqis. Ya, jadi dia statusnya itu adalah ummu walad. Ummu walad itu adalah seorang budak yang melahirkan anak dari tuannya. Karena Nabi SAW dari Maria Al-Qibtiyah, beliau mendapatkan seorang anak yang bernama Ibrahim, tapi kemudian Ibrahim meninggal dunia. Jadi Maria Al-Qibtiyah tidaklah dimasukkan oleh para ulama sebagai ummahatul mukminin, ya, sebagai ummahatul mukminin. Taib. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Barakallahu fikum. Kita akan bahas tentang perang Mu'tah dan Fathu Makkah. Ya, saya biasanya memisahkan ini ya, perang Mu'tah satu pertemuan, Fathu Makkah satu pertemuan. Tapi karena memang targetnya ini menjadi program Ramadan, jadi mau tidak mau harus dipadatkan ya. Harus dipadatkan. Jadi perang Mu'tah kita gabung dengan Fathu Makkah. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan perang Mu'tah terlebih dahulu. Ya, perlu kita tekankan ya, perang Mu'tah, bukan perang Mut'ah ya. Kalau Mut'ah beda lagi. Ya, perang Mu'tah. Apa backgroundnya perang Mu'tah ini? Ya, kisahnya adalah Nabi SAW mengirimkan seorang utusan yang bernama Harith bin Umair radhiyallahu anhu. Dia mengirim utusan kepada penguasa Busra ya, yang beragama Nasrani. Kita tahu kan kemarin Nabi SAW sudah kita jelaskan bahwa beliau alaihissalatu wassalam mengirim utusan-utusan untuk mengajak orang-orang yang atau penguasa-penguasa yang ada di sekitar Jaziratul Arabiyah untuk masuk Islam. Maka salah seorang yang diutus adalah Harith bin Umair. Dia membawa surat kepada seorang penguasa Busra yang beragama Nasrani. Busra ini adalah salah satu provinsinya orang-orang Romawi. Ya, jadi dia adalah sebuah kawasan yang terletak di negeri Syam. Mayoritas penduduknya adalah orang-orang Nasrani dan berada di bawah kekuasaan orang Romawi. Ya, gubernurnya ketika itu namanya Surahbil Al-Ghassani. Ya. Maka Surahbil Al-Ghassani ini membunuh Harith bin Umair. Ini suatu pelanggaran yang sangat besar ya. Seorang utusan, apapun yang dia bawa, entah itu misi, bahkan misi untuk berperang ya, pernyataan perang, kalau yang membawa itu adalah seorang diplomat ya, seorang duta besar, maka tidak boleh dibunuh. Ini hukum diplomatik antar negara yang sudah berlaku sejak lama. Maka apa yang dilakukan oleh Surahbil Al-Ghassani ini adalah sebuah pelanggaran besar. Makanya Nabi SAW ingin memberikan pelajaran kepada mereka, ya, bahwa tidak boleh atau tidak bisa kemudian Anda seenaknya saja membunuh utusan dari Rasul SAW. Nah, perang ini terjadi di Mu'tah. Mu'tah itu nama sebuah desa, ya, di daerah Balqa di negeri Syam. Anda bisa lihat di peta, ya, dia terletak di bagian utara kota Madinah. Nah, Mu'tah ini ya sekarang berada di kerajaan Jordania. Ya, berada di kerajaan Jordania.
Nah, perang Mu'tah ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriah dan juga disebut sebagai Ghazwatu Jaishil Umara. Jaish al-Umara. Ya, perangnya pasukannya para umara. Ya. Kenapa? Karena umara ini jamak dari amir. Amir itu pemimpin. Ya. Kenapa dijamakkan umara? Karena memang perang ini barakallahu fikum dipimpin oleh banyak komandan. Nabi menunjuk 3 komandan. Ya, kata beliau alaihi salatu wassalam, nanti kita akan sebutkan ya, yang pertama kali menjadi pemimpin adalah Zaid bin Harithah. Kemudian kalau Zaid meninggal dunia gantikan dengan Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far meninggal dunia maka gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Jadi ada 3 panglima yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga umara, 3 amir yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia disebut sebagai Ghazwah Jaisil Umara. Nah, dalam perang ini ikut serta juga Khalid ibn Walid. Jadi Khalid ibn Walid masuk Islam ya. Beliau masuk Islamnya bareng dengan Amr bin Al-As. Ya. Ya, kalau kita memang detail nanti ada penjelasan-penjelasan kapan mereka ini masuk Islam. Ya, al-muhim pada perang Mu'tah ini Khalid ibn Walid sudah masuk Islam dan beliau nanti berperan besar ya dalam mengembalikan kekuatan kaum muslimin. Ya. Karena ini perang yang luar biasa. Nanti kita akan ceritakan ya bagaimana jalannya peperangan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengutus pasukan. Ya tadi kita katakan ya beliau sudah mengantisipasi ya. Karena yang diserang ini adalah serangan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ya kekuatan non Arab. Jadi memang yang diserang itu Ghassan. Tapi kita tahu Ghassan memang orang Arab. Tapi di balik Ghassan ada Romawi. Ya, tentu yang namanya sekutu tidak akan tinggal diam ya. Karena Ghassan ini berada dalam protektorat. Kalau bahasa kita sekarang negara protektorat ya. Negara protektorat macam protektoratnya Inggris misalnya kan. Ada beberapa negara yang berada dalam protektoratnya Inggris. Kalau negara protektoratnya ini diserang, maka protektornya akan ikut serta. Ya. Nah, ketika Ghassan diserang, maka ada Romawi di baliknya. Maka Nabi SAW sudah mengantisipasi. Ya, kalau beliau melihat bahwa pertempuran ini akan berlangsung dengan sengit. Sehingga beliau membuat backup plan, ya, rencana cadangan. Apa rencana cadangan beliau? Ya, yang pertama dipimpin oleh Zaid. Kalau Zaid meninggal dunia, gantikan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Ya, ini plan B-nya. Ya, kemudian kalau Ja'far juga gugur, ada plan C. Apa plan C-nya? Ya, Abdullah bin Rawahah yang menggantikan. Jadi seperti itu ya seorang pemimpin. Pemimpin itu harus punya karakter antisipatif. Jadi dia harus melihat banyak faktor. Ya, mengambil kebijakan yang antisipatif. Kalau nggak seperti ini harus ada alternatifnya. Ya, demikianlah bijaknya Nabi SAW. Makanya kita kalau belajar sirah ya, kita mendalami sirah itu jadi pintar kita. Termasuk dalam pengambilan keputusan. Jadi tepat kalau ngambil keputusan. Apalagi kalau kita memimpin, diberi amanah untuk memimpin sebuah instansi, sebuah perusahaan atau sebuah sebuah komunitas ya. Jadi apa yang kita ambil itu bijak. Langkah-langkah yang kita ambil itu bijak ya. Nah, demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat rencana cadangan ya. Maka adapun kaum musuh ya. Nah, ini ada riwayat ya, kalau kita banyak dapatkan di kitab Kutubus Sirah bahwa orang-orang Romawi ini banyak sekali mereka berkumpul ya. Menurut sebagian riwayat ya ada 200.000 totalnya. Tapi ya, ini perlu diteliti lagi ya, karena kadang-kadang orang kan melihat suatu jumlah yang banyak kemudian 200.000 kan nggak ada datanya, nggak ada registernya berapa orang yang ikut ya, nggak tahu kita, kecuali misalnya pasukannya kaum muslimin ya, tahu 3.000 orang yang ikut ya. Kenapa? Karena terdata oleh kaum muslimin berapa orang yang ikut ya. Seperti perang Perang Badar kita tahu 313 ya, kalau ada perbedaan cuma sedikit, ada yang bilang 311, ada yang bilang 313 ya. Tapi 200.000 bagaimana ngitungnya? Harus ada data ya. Pasukan Romawi ini pasukan yang sudah berpengalaman selama ratusan tahun berperang. Nah, jadi kalau misalnya mau melihat jumlah mereka yang benar ya, kita harus merujuk pada catatan mereka berapa jumlah pasukannya mereka. Ya, karena memang sulit untuk di masuk akal ya. Kalau 200.000 lawan 3.000 orang.
Ya, dan 3.000 orangnya menang gitu ya. Kecuali kalau memang dia mainnya main cantik, artinya menjepit, ada strategi menjepitnya. Ya, kalau kalau dijepit seperti perang Uhud, ingat perang Uhud ya, kalau pasukan yang besar itu dijepit, artinya mereka dipaksa untuk bertempur di medan pertempuran yang sempit, ya jumlah yang banyak nih jadi nggak efektif. Tapi kalau perang Mu'tah ini dari riwayat-riwayat yang ada, dia perangnya terbuka, bukan perang terjepit seperti perang Uhud, ya, tapi perangnya terbuka. Maka kalau perang terbuka jelas lah 200.000 ya, ini jumlah yang hampir 10 kali lipat ya. Ya, jadi akan sulit dipahami kalau jumlahnya pasukan Romawi itu sampai berpuluh-puluh kali lipat, 10 kali lipat dari jumlahnya kaum muslimin. Ya, maka sebagian ulama mengatakan sebagian ahli peperangan di masa sekarang ya menyebutkan bahwa jumlahnya mungkin ya memang lebih banyak daripada kaum muslimin, tapi nggak sampai 200.000. Ya mungkin 10.000 atau 15.000 pasukan dari orang-orang Gosan ya, plus dengan orang-orang dari Romawi. Ya, jadi mereka disatukan oleh agama. Jadi orang-orang Nasrani yang berada di bagian utara Jaziratul Arabiyah, ya, mereka berhasil mengumpulkan pasukan untuk menghadang kaum muslimin. Maka ketika melihat pasukan kaum musyrikin ini demikian banyak, ya para sahabat bermusyawarah. Ini kebiasaan mereka ya. Kebiasaan mereka kalau melihat sesuatu mereka bermusyawarah, bukan kemudian satu komandan kemudian otoriter harus seperti ini harus seperti ini, enggak, tapi mereka bermusyawarah terlebih dahulu. Ya, sebagian mereka mengatakan, wah ini terlalu banyak, di luar ekspektasi kita, ya, di luar ekspektasi kita. Taruhlah apa yang kita kuatkan dari sekitar 15.000 ini juga lebih banyak ya. Ini juga sudah lebih banyak. Ya, apalagi kalau 200.000 itu berapa kalinya 3.000 ya, berkali-kali, mungkin 20 hampir 20 atau 15 kali lipat ya, hampir 15 kali lipat atau berapa 16 kali lipat ya. Ya, kalau memang benar 200.000 ya, tapi kalau misalnya cuma 10.000 15.000 itu juga jumlah yang luar biasa ya. Kalau 15.000 saja kita taruhlah pasukannya orang-orang Nasrani itu 15.000, ini sudah 5 kali lipatnya pasukan kaum muslimin. Sudah 5 kali lipatnya pasukan kaum muslimin. Maka sebagian mereka meminta mengusulkan gimana kalau kita minta bala bantuan dari Madinah. Nah, ini terlalu besar ini, ya. Pasukan kita nggak bakal bisa handle. Maka kemudian salah seorang panglima, ini Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, memberikan semangat kepada mereka. Ya, wahai saudaraku, wahai kaum, ya, demi Allah, apa yang kita takutkan inilah yang kita cari. Ya, kita ini ingin mati syahid. Ya, kita tidak memerangi manusia karena banyaknya bilangan dan kekuatan persenjataan, tapi kita memerangi mereka karena agama Islam. Agama yang Allah itu muliakan kita dengannya. Maka bangkitlah kita. Mari kita bangkit untuk memerangi musuh. Karena sesungguhnya tidak ada lagi ya yang akan kita dapatkan kecuali salah satu dari dua kebaikan. Imma menang atau mati syahid. Ya. Ini yang diucapkan oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ya orang yang seorang orator ya. Beliau sering melontarkan bait-bait syair Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu, sehingga apa yang beliau ucapkan ini benar-benar terasa di hati pasukan kaum muslimin. Ya, tidak ada yang kita cari. Kita pasti akan mendapatkan salah satu dari dua kemuliaan. Ya, kalau Allah takdirkan kita menang, kita akan mendapatkan kemuliaan. Kalau Allah takdirkan kita mati, gugur di medan pertempuran, kita mati syahid. Lantas apa masalahnya? Kata Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu. Maka mereka pun ya berangkat ya bertemu di Balqa tempat musuh berada. Maka kemudian terjadilah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya. Apa yang diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Ya, ketika itu Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu sebagai komandan pertempuran, beliau bertarung dengan begitu hebatnya. Ya. Sehingga kaum orang-orang kafir ya, sehingga pasukan orang-orang kafir mereka fokus pada Zaid bin Harithah, bagaimana caranya untuk membunuh Zaid bin Harithah. Maka kemudian diseranglah Zaid bin Harithah habis-habisan sampai kemudian beliau pun gugur. Nah, ketika bendera terjatuh, maka langsung diambil oleh panglima yang kedua. Ingat kata Nabi SAW, apabila Zaid bin Harithah gugur, maka hendaknya Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi panglima. Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambil panji
pasukan kaum muslimin, kemudian beliau berperang habis-habisan. Ya, ketika itu beliau berperang habis-habisan, kemudian ada orang yang mengincar. Ketika itu beliau berperang dengan memegang panji kaum muslimin, kemudian diputuskan tangannya oleh musuh. Tiba-tiba ada yang datang dari pasukannya, orang-orang kafir, kemudian memutus tangan kanan Ja'far bin Abi Thalib. Namun walaupun putus tangan kanannya, Ja'far kembali pegang dengan tangan kirinya. Ini bendera tidak boleh tumbang. Kemudian dia pegang bendera dengan tangan kirinya, kemudian ada lagi yang memutus tangan kirinya, sehingga kanan kirinya, tangan kanan dan tangan kirinya Ja'far terputus. Lalu dia berusaha merangkul, ya, dengan tangan yang tersisa, dengan tangan yang belum terputus, dia coba rangkul bendera tersebut dengan dadanya. Kemudian dari arah belakang, ya, ya, muncul pasukan kaum musyrikin yang kemudian, ya, muncul pasukan kaum musyrikin yang membelah dua badan Ja'far bin Abi Thalib. Jadi dibelah dua badannya. Ya. Oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wasalam, ya, mengkabarkan bahwa di surga nanti, ya, Ja'far ini kedua tangannya akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sayap. Ya, makanya disebutkan Ja'far itu Dzul Janahain, si pemilik dua sayap. Ya, ketika anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib disebut sebagai, ya, Ibnu Dzil Janahain, ya, anak si pemilik dua sayap. Ya, kata Nabi SAW, nanti dengan dua sayap ini dia bebas berterbangan di surga kemanapun yang dia inginkan. Ya, disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas pasca terjadinya pertempuran, ya, Ibnu Abbas melihat jenazahnya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Itu dilihat ada 90 luka tebasan pedang. Ya, ada 20 luka tebasan pedang, menunjukkan bahwa, ya, Ja'far bin Abi Thalib ini bertempur dengan habis-habisan. Ya, ini keadaan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa yang menjadi pemimpin ketika itu setelah Ja'far bin Abi Thalib, ya, meninggal dunia, maka yang menggantikan adalah Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu. Namun kemudian Abdullah ibn Rawahah pun, ya, berperang hingga mati syahid menyusul kedua panglima yang ada sebelumnya. Nah, kemudian para sahabat, ya, memilih siapa yang akan menjadi pemimpin. Ketika itu muncul figurnya Khalid bin Walid. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa setelah Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, maka akan datang Saifun min suyufillah, ya, pedang dari pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pujian terhadap Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau disebut oleh Rasul SAW sebagai pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau pun mengambil alih pimpinan pasukan. Kemudian beliau berperang sampai kemudian, ya, malam hari datang. Kemudian di keesokan harinya Khalid bin Walid merancang sebuah strategi yang sangat gemilang, ya. Beliau melihat bahwa ini tidak bisa kalau kita terus-menerus berperang dengan mereka, maka kita harus mundur. Namun bagaimana caranya agar mereka tidak mengejar? Ya, Khalid bin Walid, ya, merancang strategi dengan cara menukar pasukan. Yang sebelumnya pasukan yang berada di sayap kanan beliau tukar menjadi berada di sayap kiri. Yang sebelumnya berada di front depan beliau tukar menjadi di front belakang. Yang belakang maju ke depan. Ya. Tujuannya agar apa? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Agar pasukannya orang-orang kafir mengira bahwa yang datang bertanding, datang berperang ini adalah pasukan-pasukan baru. Ya, bala tentara yang baru disuplai. Tentunya ini akan mempengaruhi psikologis musuh. Kalau dia ngelihat musuhnya yang kemarin, ya, berarti apa? Oh, tidak ada bala bantuan. Ini orang yang kemarin. Maka akan dengan semangat mereka untuk menggebuk kaum muslimin. Tapi kalau yang dihadapi adalah orang-orang yang baru, orang-orang yang fresh, ya, maka dia akan merasa, oh, ini adalah, ya, bala bantuan, ya, bala bantuan yang baru datang. Ya. Maka kemudian berperanglah habis-habisan kaum muslimin sampai mereka mundur. Ya, jadi mereka mundur secara perlahan. Ya, mundur secara perlahan.
Kemudian kaum musyrikin atau orang-orang kafir ini tidak berani mengejar. Ya. Nah, ini strategi ya, kenapa orang-orang kafir ini tidak berani mengejar? Karena mereka khawatir kalau dikejar berarti front pertempuran akan bergeser ke tengah padang pasir. Ya, orang-orang Romawi ini sangat menghindari peperangan ya di padang pasir. Ya, mereka ini alergi terhadap perang di padang pasir. Ya, kenapa? Salah satu sebab kenapa Romawi itu kekuasaannya sangat luas, tapi kenapa Jaziratul Arabiyah, terutama daerah Hijaz dan sekitarnya ini tidak mereka kuasai? Salah satu sebabnya karena mereka tidak bisa bertahan kalau di padang pasir, nggak bisa bertempur. Ya, padang pasir itu sangat ekstrim sekali, cuacanya. Makanya orang-orang Arab itu salah satu hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari di Jaziratul Arabiyah, karena orang-orangnya terbiasa hidup dengan cuaca yang ekstrim. Ya, cuaca yang ekstrim, cuaca yang sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Badan mereka itu bebal, sudah kebal dengan dengan beratnya cuaca. Makanya ketika mereka menjadi pasukan yang sangat kuat, karena sudah biasa terlatih dengan keadaan alam yang demikian menggembleng mereka. Adapun orang Romawi, mereka paling khawatir kalau perang di padang pasir. Ya, disebutkan bahwa di awal-awal abad pertama ya, di awal milenium ya, di awal milenium berkali-kali orang-orang Romawi itu mengirimkan pasukan untuk menguasai Jaziratul Arabiyah. Mereka hanya bisa sampai bertahan di negeri Syam, gak bisa masuk ke dalam Arabian Felix atau Jaziratul Arabiyah kalau kita sebutnya. Mereka menyebutnya Arabian Felix. Mereka gak bisa masuk ke Arabian Felix. Kenapa? Medannya terlalu berat. Nah, ini strategi ini dijalankan oleh Khalid bin Walid ya. Mereka diajak untuk mundur. Ya, pasukan secara perlahan mundur. Ternyata orang-orang kafir tidak berani untuk mengejar. Nah, kemudian pulanglah kaum muslimin ya ke kota Madinah. Ya, ketika itu jatuh beberapa orang korban dari kalangan para sahabat ya. Dan kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kabar berita duka kepada keluarga yang meninggal, terutama keluarganya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh sebagian istri beliau untuk membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far. Ya. Nah, kalau kita lihat barakallahu fikum, perang ini memang tidak kita katakan kaum muslimin sampai menang ya, mengalahkan kaum orang-orang kafir, tidak ya. Tapi luar biasa pengaruhnya. Ya. Pengaruhnya apa? Ya, orang-orang Quraisy saja, orang-orang di Mekah itu nggak ada yang berani melawan orang-orang Romawi. Sekarang pasukannya kaum muslimin berani untuk menentang Romawi. Ya, tentu ini menimbulkan kegemparan di tengah-tengah mereka. Loh, ini Muhammad sudah berani-berani melawan negara adikdaya ya, negara yang demikian adikdaya ketika itu, negara Romawi. Ya, kalau misalnya sekarang ini ada negara yang adidaya di dunia, misalnya seperti Amerika, kemudian Cina, Rusia. Ya, misalnya ada negara kecil tiba-tiba berani nantang Amerika perang. Tentu orang-orang akan gempar ya. Ya, misalnya negara kecil? Negara yang kecil lah, cari negara yang kecil yang enggak terkenal, misalnya Myanmar misalnya. Myanmar kemudian menyatakan perang. Kami menyatakan perang kepada Amerika, ya digilas habis kan, ya. Tapi apa? Kalau dia menyatakan perang, pasti dia akan heboh ya, akan heboh. Nah, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin juga demikian. Ketika berani pasukan kaum muslimin ini menentang kekuatan adidaya ketika itu, ya mulailah orang pandangan manusia ya melihat keadaan kaum muslimin. Ini menyebabkan banyak nanti di antara kabilah-kabilah yang ada di bagian utara itu menyatakan keislaman mereka. Ya, sejak kaum muslimin berhasil istilahnya berani untuk melawan orang-orang Romawi, ya sebagian di antara mereka dari kabilah Arab masuk Islam. Dan demikian juga posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin kuat ya, semakin kuat. Makanya kalau kita lihat Fatu Makkah itu nggak ada perlawanan sama sekali dari kaum musyrikin. Ya, karena mereka tahu bagaimana kekuatan kaum muslimin sekarang jauh berbeda dengan kekuatan ketika mereka berperang di perang Badar. Ya.
Nah, ini jalannya perang Mu'tah yang kita lihat ya luar biasa. Dan juga disebutkan oleh para ulama di antara hikmah dari perang Mu'tah ini, Nabi SAW seakan-akan ingin menunjukkan kepada para sahabat untuk melakukan penaklukan. Ingat ya, perang Mu'tah ini Nabi nggak ikut, Nabi tetap di kota Madinah. Ya, Nabi ya hanya tinggal di kota Madinah. Tapi beliau menyerahkan hal tersebut kepada para sahabat. Ya, ada beberapa orang yang ditunjuk sebagai komandan. Nah, ini mengisyaratkan pada hakikatnya, kalaupun aku tidak ada, ya kalian lakukan perluasan wilayah kaum muslimin. Berperanglah kalian, walaupun nanti aku sudah meninggal dunia. Ya, ini isyarat dari Nabi SAW di perang Mu'tah. Ya, kalian serang mereka, orang-orang Romawi. Artinya apa? Nanti kalau saya sudah meninggal dunia, tetap kalian berperang. Makanya ini dilaksanakan oleh para khulafaur rasyidin. Ya, di masa Abu Bakar, di masa Umar bin Khattab, di masa Utsman bin Affan, ya, mereka berperang. Ya, mereka berperang memperluas wilayah kaum muslimin. Kalau di masa Ali enggak, ya banyak konflik di masa Ali ya. Sampai masa Utsman itu perluasan dilakukan terus oleh kaum muslimin. Kemudian dilanjutkan oleh Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, ditaklukkan negeri-negeri. Ya, ini semua awal muasalnya dari perang Mu'tah inilah. Ya, perang Mu'tah ini Nabi SAW memberikan isyarat untuk apa? Untuk melakukan ekspansi, Baik, ya ini tentang perang Mu'tah. Sebenarnya banyak aspek yang bisa kita kaji dalam perang Mu'tah ini, tapi karena itu tadi ya, waktu kita terbatas, kita langsung masuk ke dalam pembahasan Fathu Makkah. Ya, makin kesini makin bergetar hati kita ya. Kenapa? Habis waktu Mekah ini berarti apa? Sebentar lagi Nabi SAW akan wafat. Ya, kita sudah berada di ujung-ujung ya, berada di bagian-bagian akhir kehidupan dari Nabi SAW. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan Fathu Makkah. Pembebasan kota Makkah, penaklukan kota Makkah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, peristiwa penaklukan kota Makkah ini bermula dari ini dimulai dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Quraisy. Mari kita flashback dulu ya ke perjanjian Hudaybiyah. Ya, kalau yang mencatat insya Allah kalau ditanya tahu nih apa saja poin-poin dari perjanjian Hudaybiyah. Ya, yang pertama bahwa Nabi nggak boleh umroh sekarang. Ya, atau yang pertama bahwa tidak boleh saling serang selama 10 tahun. Yang kedua, Nabi nggak boleh umroh sekarang, umrohnya harus 1 tahun ke depan. Nah, sudah dilaksanakan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, ya kalau ada orang dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah, wajib untuk dikembalikan. Yang keempat, sebaliknya, kalau orang dari Madinah ke Mekah, ya maka tidak boleh untuk dikembalikan. Poin yang kelima, nah ini poin yang dilanggar oleh kaum musyrikin Quraisy, bahwa ya perjanjian ini berlaku antara kaum musyrikin dan Nabi SAW serta sekutu-sekutu mereka. Ya, serta sekutu-sekutu mereka. Artinya kalau ada sekutu Nabi, ada pihak atau suku yang dilindungi oleh Nabi SAW, nggak boleh diserang oleh Quraisy. Demikian juga kalau ada suku yang berada di bawah perlindungannya Quraisy, nggak boleh diserang oleh Nabi SAW. Taib. Nah, ketika itu barakallahu fikum, Bani Khuza'ah, ya, jadi kabilah-kabilah Arab ketika itu mereka memilih posisi. Ada yang bergabung dengan Nabi SAW, ada yang bergabung dengan kubunya Quraisy. Nah, Bani Khuza'ah memilih untuk bergabung dengan Nabi SAW. Dan di sana ada sekutunya Quraisy yang bernama Bani Bakr. Maka suatu ketika ya Bani Bakr ini melakukan serangan mendadak kepada Bani Khuza'ah ketika mereka sedang berada di mata air. Kan kita katakan tadi ya, orang-orang mereka ini adalah orang-orang yang nomaden. Ya, mereka tinggal itu di mata air ya. Kerjanya mengembala kambing. Nah, Bani Bakr melakukan serangan mendadak kepada Bani Khuza'ah dan Quraisy ternyata ikut berperan, ya, menyuplai personil dan senjata kepada Bani Bakr. Maka kemudian Amr bin Salim Al-Khuzai, ya salah seorang survivor dari Bani Khuza'ah ini, datang menghadap Nabi SAW. Kita telah dikhianati wahai Nabi, kita telah dikhianati wahai Rasul, Bani Bakr menyerang kami. Nah, inilah asal muasal ya terjadinya penaklukan kota Makkah karena orang-orang Quraisy ya telah berkhianat
terhadap kaum muslimin. Mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah ya dengan menyerang sekutunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Bani Khuza'ah. Ya, jadi terkadang dari pengkhianatan itu ada hikmah yang besar ya. Bisa terjadi penaklukan kota Makkah. Dan sesungguhnya Nabi SAW ya hitung-hitungan juga ya. Sekarang kan kekuatan kaum muslimin sudah jauh berbeda ya. Banyak orang-orang yang masuk Islam, kemudian secara ekonomi pun sudah stabil karena makanan sudah ada supply dari mana? Dari Khaybar ya. Jadi kaum muslim itu negara Madinah itu menjadi negara yang kuat. Sehingga Makkah ini bukan dipandang sebagai kekuatan yang menakutkan, enggak. Karena kaum muslimin sudah jauh berbeda. Ya, pasukan kaum muslimin di perang Badar ya pada tahun kedua Hijriah jauh berbeda dengan pasukan kaum muslimin ya pada tahun ke-8 Hijriah. Jauh berbeda. Ya, mereka sudah lebih tangguh, persenjataan pun sudah lebih lengkap. Maka Quraisy merasa khawatir, waduh, gawat ini ya. Apalagi mereka baru perang melawan orang-orang Romawi ya. Jadi pamornya kaum muslimin ini betul-betul sedang berada di puncak. Maka Quraisy ketakutan. Mereka mengirimkan Abu Sufyan bin Harb untuk melobi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pergi ke kota Madinah. Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan bin Harb ini suaminya Hindun, bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dia punya seorang istri, Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah kita tahu bersama ya adalah salah seorang muhajirah dari Habasyah. Ya. Suaminya Ubaidillah bin Jahash ini yang murtad di negeri Habasyah, kemudian dia dinikahi oleh Rasulullah SAW ya ketika perang Khaybar, diboyong oleh Nabi SAW ke kota Madinah. Maka ketika dia sudah tahu dia ada putrinya di kota Madinah, maka Abu Sufyan itu masuk ke rumah Ummu Habibah. Maka ketika itu Abu Sufyan ingin menduduki kasur atau bantal yang biasa diduduki oleh Rasulullah SAW, langsung diambil oleh Ummu Habibah. Nggak boleh duduk di sini. Ini bantalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget bapaknya, ya. Kok anaknya bisa seperti ini ya? Ya karena itulah pemuliaan kepada Nabi Alaihi Wasallam. Ya bapaknya masih kafir, beda kalau bapaknya Muslim ya. Tapi bapaknya masih kafir, bahkan musuh Islam. Maka tidak layak untuk kemudian menduduki ya kursinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Abu Sufyan keluar untuk menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin ngelobi, ya. Ingin melobi agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali meratifikasi. Artinya mereka meminta maaf atas penyerangan tersebut, pengen meratifikasi kembali perjanjian Hudaybiyah. Nah ini saya pengen jelaskan ya. Di sana ada dua Abu Sufyan ya. Antum jangan salah ya. Nanti ada Abu Sufyan ya. Abu Sufyan yang melobi ini Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Ya, dari beliau inilah nanti muncul khalifah yang pertama atau kekhalifahan yang pertama, kerajaan Islam yang pertama, kekhalifahan Bani Umayyah. Ya, kekhalifahan Bani Umayyah ini nasabnya kembali kepada Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Ya. Nah, beliau ini mertua Rasulullah SAW. Beliau adalah suami dari Hindun dan juga bapak dari Ummu Habibah dan bapak dari sekretarisnya Nabi SAW Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi Muawiyah ini masuk Islamnya setelah Fatu Makkah. Ada yang kedua, ya, Abu Sufyan bintil Harith. Ya, Abu Sufyan bin Al-Harith, bukan binti ya. Abu Sufyan bin Al-Harith, nah ini sepupu Rasulullah SAW. Dan juga saudara sepersusuan beliau. Ya, waktu kecil keduanya disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi ada Abu Sufyan bin Harb, ada Abu Sufyan bin Al-Harith. Nah, walaupun keduanya adalah pembenci Islam, namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada mereka berdua dan jadilah mereka sebagai pembela Islam. Baik. Nah kemudian Abu Sufyan melobi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak mau menanggapi Abu Sufyan. Jadi dicuekin Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan berusaha menemui Abu Bakar dan Umar, tapi gagal ya. Abu Bakar dan Umar tidak memberikan solusi apapun. Kemudian dia bertemu Ali, ya. Ali juga menolak permintaan Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan angkat tangan, berarti nggak bisa lagi nih. Dia kembali ke kota Mekah dan ini menimbulkan ketakutan yang teramat sangat kepada orang-orang yang ada di Mekah. Pasukan superpower ini sudah siap ya. Kita melanggar perjanjian ya dengan kaum muslimin. Sekarang kaum muslimin berbeda jauh dengan apa yang kita hadapi di perang Badar. Maka ini menimbulkan kekhawatiran yang teramat sangat kepada orang-orang di kota Mekah. Maka Nabi SAW membatalkan perjanjian dan ini diperbolehkan ya. Membatalkan perjanjian
dengan kaum musyrikin boleh, tapi diberitahu orang-orangnya bahwa kita telah membatalkan perjanjian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, ya, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbit ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Ya, jika engkau khawatir terjadi pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka. Ya, ala sawa, sama-sama tahu. Ya, kita umumkan terlebih dahulu, tidak kemudian dalam perjanjian tiba-tiba kita menyerang mereka. Enggak, kasih tahu dulu bahwa perjanjian sudah batal. Perjanjian sudah batal karena kalian melanggar, ya perjanjian sudah batal. Berarti kami tidak terikat lagi dengan klausul-klausul Hudaybiyah. Tidak terikat lagi dengan klausul-klausul Hudaybiyah. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beritahukan kepada mereka bahwa kalian telah membatalkan perjanjian karena mereka telah melanggarnya. Sehingga masing-masing pihak tahu tidak ada lagi perjanjian yang mengikat kita. Ya, kini kalian adalah musuh kami adalah musuh bagi kalian. Ya, inilah yang menimbulkan ketakutan bagi kaum musyrikin Quraisy. Kenapa? Karena perjanjian sudah batal, otomatis Nabi alaihissalam adalah musuh yang nyata yang siap menyerang kaum musyrikin kapanpun. Nah, kemudian Nabi SAW ketika ada pengkhianatan ini, Nabi SAW langsung mengumpulkan para sahabat. Ya, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk menyembunyikan kabar penyerangan ini kepada orang-orang Quraisy. Ya, Allahumma khudil uyun wal akhbar an Quraisyin hatta nabagatha fi biladiha. Ya, atau hatta nabaqtuha fi biladiha. Ya Allah, buatlah Quraisy tidak melihat dan tidak mendengar kabar hingga aku tiba di negeri mereka. Maka doa Nabi SAW dikabulkan. Ya, orang-orang Quraisy itu tidak tahu, melainkan setelah melihat obor-obor kaum muslimin yang memenuhi kota Makkah. Ini mau jadi surprise attack. Ya, jadi surprise attack, ya, serangan mendadak. Nah, untuk menjaga kerahasiaan ini Nabi SAW bersiasat. Ya, Nabi mengirimkan pasukan 80 orang, tapi dikirimkan ke perkampungan yang lain, ke Dzu Khasyab pada bulan Ramadan. Jadi di awal bulan Ramadan, ini kan penyerangannya itu terjadi bulan Ramadan. Ya, penaklukan Makkah itu terjadi di tanggal 10 Ramadan. Ya, maka Nabi SAW mengirimkan pasukan dulu. Di awal bulan Ramadan dikirimkan pasukan, tapi tidak menuju Makkah, menuju tempat yang lain. Tujuannya apa? Barakallahu fikum, untuk mengecoh, ya, agar orang-orang tidak menduga, oh berarti ini Nabi belum nyerang Makkah ini. Ya, pasukannya masih berkonsentrasi di tempat yang lain. Nah, itu tujuannya. Nabi SAW ya mengirim pasukan pengecoh. Ya. Kemudian, ini ada kisah yang perlu kita ketahui juga. Bahwa di antara para sahabat ada yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Ini sahabat yang sangat mulia, ya, Masya Allah. Beliau adalah Badri. Beliau adalah seorang sahabat yang mengikuti perang Badar. Bahkan beliau adalah utusannya Nabi SAW yang membawa surat kepada Muqawqis yang ada di Iskandariyah. Ya, jadi beliau ini sosok yang mulia. Ya, antum hapuskan semua kesan-kesan negatif terhadap Hatib bin Abi Balta'ah. Ini orang yang sangat mulia, orang yang sangat, ya, di sisi Nabi SAW adalah orang yang sangat kalau bahasa kita, ya, orang yang sangat dimuliakan lah di sisi Nabi SAW. Tapi dia yang namanya seorang, ya, manusia biasa. Hatib bin Abi Balta'ah ini memiliki keluarga di Makkah. Maka kemudian dia tidak ingin agar keluarganya ini mendapatkan kecelakaan ketika Nabi menyerang kota Makkah. Maka dia pun mengirimkan utusan, ya, mengirimkan surat kepada keluarganya tersebut, ya, ingin mengkhabarkan bahwa Nabi SAW akan segera melakukan penyerangan. Ya, dalam sebagian riwayat, ya, suratnya ini ditujukan kepada pembesar Quraisy agar bisa memberikan perlindungan kepada keluarganya. Namun kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Maka kemudian beliau alaihi salatu wassalam segera mengutus Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awam, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk segera mengejar wanita tersebut. Kemudian wanita utusannya Hatib ini ditemukan oleh mereka bertiga. Kemudian dia mengatakan, saya nggak bawa apa-apa, ini bohong, ya, ngapain juga wanita di tengah gurun pasir, ya, nggak bawa apa-apa, nggak membawa satu misi, ya, gila apa ya, orang wanita sendirian kemudian berada di gurun pasir, pasti ada sesuatu yang dia bawa. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib memaksa dia sampai kemudian dia mengaku, dikeluarkan suratnya, ya, ternyata
benar apa yang disampaikan Nabi SAW. Hatib bin Abi Balta'ah ya telah mengirimkan surat kepada orang-orang Quraisy ya tentang penyerangan Nabi SAW. Maka kemudian ya Umar bin Khattab begitu tahu ya dia meminta izin ya. Ini lagi-lagi Umar bin Khattab meminta izin kepada Nabi SAW untuk memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, tinggalkan aku wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal kepalanya. Ya, maka kemudian Nabi SAW ya membela Hatib bin Abi Balta'ah ya. Tenang ya Umar, sesungguhnya Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah orang yang mengikuti perang Badar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahlu Badar, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian ingin lakukan karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Ya, ini status dari orang-orang Badar ya, sahabat yang Badri yang mereka sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihissalam terlebih lagi Hatib bin Abi Balta'ah bukannya ingin membocorkan rencana Nabi SAW, dia ingin melindungi keluarganya. Ya, agar keluarganya itu terlindungi. Ya, oleh karena itu Nabi SAW kemudian ya membebaskan Hatib bin Abi Balta'ah, tidak kemudian menghukum Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Hatib bin Abi Balta'ah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum an tu'minu billah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman setia, sehingga kalian menyampaikan rencana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka karena kasih sayang kalian. Sesungguhnya mereka telah kufur pada kebenaran yang telah datang kepada kalian, bahkan mereka mengusir Rasul dan mengusir kalian hanya karena kalian antu'minu billah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini peringatan bagi kaum muslimin untuk tidak kemudian memberikan loyalitas mereka kepada orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Nabi SAW ya mengumpulkan pasukan. Ketika itu pasukan kaum muslimin terkumpul 10.000 pasukan. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, keadaan sudah jauh berbeda. Bandingkan dengan perang Badar. 313 orang, sekarang 10.000 pasukan telah berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau memberikan amanah kepada Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjadi pemimpin di kota Madinah. Lalu beliau pun berangkat ya tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, beliau berangkat ke kota Makkah. Nah, di tengah perjalanan ya beliau bertemu dengan karib kerabat beliau. Di antaranya beliau bertemu dengan Abbas. Abbas ketika itu ingin berhijrah. Ya, tentang Abbas, masuk Islamnya Abbas kita sudah sebutkan ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, apakah Abbas ini masuk Islamnya menjelang Fatu Mekah ini atau sudah masuk Islam sebelumnya, hanya tidak menampakkan keislamannya. Ya, dan yang dulu memberikan kabar kepada Rasulullah SAW di perang Uhud adalah Abbas ini. Abbas yang menjadi informan. Ya, sehingga Allah taala alam tampaknya memang beliau sudah masuk Islam dan menjadi informan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di menjelang Fatu Makkah, Abbas berhijrah ke kota Madinah, kemudian ketemu. Nah, kemudian di suatu tempat yang bernama Abwa, ya Abwa ini terletak di antara kota Madinah dan kota Makkah. Pasukan kaum muslimin bertemu dengan Abu Sufyan ibnul Harith. Beda ya, Abu Sufyan ibnul Harith, bukan Abu Sufyan ibnul Harb. Ini yang sepupunya Nabi, yang sama-sama disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ada Abu Sufyan ibnul Harith dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah ini yang membujuk Abi Thalib untuk tidak masuk Islam. Ya, dia bersama Abu Jahal berada di tengah-tengahnya, di tengah Abu Thalib, kemudian mengucapkan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agama bapakmu Abdul Muttalib, ya. Karena mereka masuk Islam. Nah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya nggak mau bertemu dengan mereka. Karena mereka ini orang-orang yang sangat keras permusuhannya terhadap kaum muslimin. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib mengajari mereka sebuah ayat untuk dibacakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni surat Yusuf ayat ke-91. Ya, ini surat pengakuan saudara-saudaranya Yusuf yang telah melakukan kezaliman kepada Yusuf alaihissalam. Ya,
tallahi laqad atharaqallahu alaina wa in kunna la khatiin. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan, orang-orang yang telah berdosa. Maka Ali ngajari, ini bacakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hatinya luluh. Maka mereka bacakan ayat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, dan Dia adalah Arhamur Rahimin, yang maha penyayang dari para penyayang. Ya, ini menunjukkan sifat pemaaf dari Nabi alaihi salatu wasallam. Coba kita flashback lagi ya. Ya, masih 1 bulan yang lalu ya, ketika awal kita membuka daras ini, bagaimana siksaan-siksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Ya, tapi ketika mereka sudah masuk Islam, kemudian meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tallahi laqad atharaqallahu alaina wa in kunna la khatiin. Ya. Demikian juga ya, ini ada yang bertanya tentang masuk Islamnya Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid dan Ammar bin Yasir itu masuk Islamnya bareng. Mereka menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kami mau masuk Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimana dengan dosa-dosa kami yang telah berlalu? Ya, Ammar bin Yasir tahu kita bagaimana perannya ya, termasuk orang yang besar permusuhannya terhadap kaum muslimin. Dia yang melobi Raja Najasyi untuk mengembalikan kaum musyrikin. Apalagi Khalid bin Walid, banyak dari kaum muslimin yang menjadi korban pasukan beliau ketika perang Uhud. Ya. Kemudian mereka meminta bagaimana keadaan kami. Maka kata Nabi SAW, al-Islamu yamhu ma qablahu. Islam itu menghapuskan apa yang sebelumnya. Dimaafkan oleh Nabi SAW begitu saja. Ini siapa? Khalid bin Walid dan juga bukan Ammar bin Yasir ya, Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya, dimaafkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Maka demikian juga yang terjadi pada Abu Sufyan ibn Harith dan Abdullah ibn Abi Umayyah, mereka masuk Islam dan dimaafkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kemudian Nabi SAW berangkat ke kota Makkah. Ketika sampai kota Makkah itu sudah malam, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk membuat obor, menyalakan obor. Wah, ini tentu teror bagi orang-orang Makkah. Kaget mereka, tiba-tiba malam ya kota Makkah sudah dikitari dengan demikian banyak obor. Ya. Ini membuat gempar mereka. Nah, ini salah satu metode peperangan juga ya. Pedang perang psikologis. Ini besar juga pengaruhnya. Kalau kita berhasil menjatuhkan keadaan psikologisnya musuh, itu udah gampang ya. Kalau secara psikologis mereka sudah kalah, secara fisik mereka akan mudah kalah juga. Jadi Nabi SAW ini strateginya, beliau menyalakan obor untuk membuat apa? Membuat ketakutan di tengah-tengah orang-orang Mekah. Ya, ini menyebabkan nanti itu tidak ada perlawanan senjata sama sekali, karena mereka sudah ketakutan dengan show of powernya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Antum bayangkan, misalnya antum tinggal di sebuah kompleks, kemudian mati lampu, gelap, ya, zaman dulu nggak ada listrik ya. Kemudian mati lampu, gelap. Tiba-tiba di kompleks antum ada sekelompok orang membawa obor. Banyak sekali, satu kompleks itu dikitari. Nah, tentu dia akan menimbulkan ketakutan ya. Maka demikian strategi Nabi SAW. Beliau mengepung kota Makkah, kemudian memerintahkan para sahabat untuk membuat obor. Nah, kemudian dengan menunggang bigolnya Rasulullah SAW, ya, Abbas kembali ke kota Makkah untuk menemui Abu Sufyan bin Al-Harb. Ya, kemudian Abu Sufyan ya diajak oleh Abbas untuk menemui Rasulullah SAW, dan Abu Sufyan pun masuk Islam. Jadi sebelum Fathu Makkah, Abu Sufyan masuk Islam. Nah, kemudian Nabi SAW di keesokan harinya beliau membagi pasukan. Jadi untuk mengepung atau masuk ke kota Makkah ini, beliau alaihissalam membagi pasukan itu menjadi 5. Ya, pasukan yang pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ini panglimanya kaum muslimin ya. Khalid bin Walid di sayap kanan. Jadi dia masuk ke Mekah dari lembah. Kemudian ada Qais ibn Sa'ad bin Ubadah, ya, dia sejajar dengan Khalid bin Walid. Kemudian Zubair bin Awam dari sayap kiri, masuknya dari dataran tinggi. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, masuknya dari tengah-tengah. Baru kemudian antara pasukan Abu Ubaidah dan juga Qais bin Sa'ad, di tengah-tengahnya ada pasukannya Nabi alaihissalam. Nah, seperti ini gambarnya.
Ya, yang di tengah itu adalah pasukannya Nabi SAW yang nomor 1. Nomor 2 yang sayap kanan Khalid bin Walid, kemudian Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di sebelahnya pasukannya Nabi SAW, pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang keempat ya ini adalah pasukannya Zubair bin Awam. Jadi dibagi 5 pasukan. Pintu-pintu masuknya kota Makkah itu semuanya sudah dimasuki oleh pasukan kaum muslimin. Nah, kemudian Nabi SAW tentu dalam keadaan yang seperti ini, ya beliau bisa masuk dengan bebas ke kota Makkah. Ya, beliau bisa masuk dengan bebas ke kota Makkah. Baik. Nah, kemudian Nabi SAW memasuki kota Makkah dalam keadaan yang sangat tawadhu. Ya, beliau sambil menundukkan kepala beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fathan mubina." Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Jadi beliau alaihi salatu wassalam tidak menyandarkan kemenangan ini pada diri beliau, tapi beliau katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemenangan kepada beliau. Inna fatahna laka fathan mubina. Beliau malah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Kemudian beliau mengumumkan kepada penduduk Makkah, man dakhala, ya, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Man aghlaqa babahu fahuwa amin, wa man dakhala al-masjida fahuwa amin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan diberikan keamanan, maka dia akan aman. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia akan aman. Ya. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, maka dia pun akan aman. Jadi Nabi SAW ya ini menunjukkan keutamaannya Abu Sufyan. Abu Sufyan walaupun dahulu yang musuh Islam, tapi dia masih menjadi pemimpin orang-orang di Makkah. Maka setelah dia masuk Islam, Nabi SAW tetap memuliakannya. Dengan cara apa? Beliau menyebutkan barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan mendapatkan keamanan. Artinya dia tidak akan dicelakakan oleh kaum muslimin. Ya, dia tidak akan dicelakakan oleh kaum muslimin. Baik. Kemudian Nabi SAW pun masuk ke Masjidil Haram. Ya, beliau tawaf ya sambil menunggangi unta. Kemudian dengan busur yang beliau pegang, beliau pakai busur tersebut untuk menggulingkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa." Ya, kata Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ja'al haqq." Ya, "Ja'al haqq." Telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan telah hilang kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya ya kebatilan itu pasti akan lenyap. Ya. Sesungguhnya ya yang batil itu pasti akan lenyap. Jadi di apa yang bisa beliau gapai dari berhala-berhala tersebut beliau gapai, kemudian beliau jatuhkan berhala-berhala yang ada di sekitar Baitullah Al-Haram. Nah, kemudian Nabi SAW memanggil juru kunci Ka'bah, ya, namanya Utsman bin Tolhah. Beliau meminta agar Ka'bah dibuka. Kemudian beliau masuk ke dalam Ka'bah, lalu melihat ada gambar Ibrahim dan Ismail yang sedang berbagi anak panah untuk meramal. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah, sekalipun Ibrahim gak pernah melakukan undian-undian semacam ini. Jadi mereka mengada-ada atas nama Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Nabi alaihissalam memerintahkan para sahabat untuk menghapus semua gambar yang ada dalam Ka'bah. Jadi ternyata di dalam Ka'bah itu banyak sekali gambar-gambar. Ya, beliau memerintahkan untuk dihapus gambar-gambarnya, lalu kemudian beliau pun sholat ya di dalam Ka'bah. Nah, sholatnya ada mana Ustaz kalau di dalam Ka'bah? Nah, itu Nabi sholat dalam Ka'bah, padahal Ka'bah itu kiblat. Ya, disebutkan oleh para ulama kalau orang berada di dalam Ka'bah maka terserah dia mau menghadap kemana. Ya, karena dia sedang berada di dalam kiblat. Jadi mau ngadap ke barat, mau ngadap ke timur, utara, selatan, silahkan.
ya, diperbolehkan karena dia sudah berada di dalam kiblat. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya keluar dari Ka'bah, kemudian orang-orang berkumpul di sana, ada pemuka-pemuka Quraisy juga ikut berkumpul di sana. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, apa yang mau kalian katakan? Nah, sekarang kami sudah menguasai, sudah masuk sekarang. Ya, kota Makkah sudah berada di bawah penaklukan kami. Apa yang kalian katakan? Maka kata Suhail bin Amr, ingat Suhail bin Amr siapa? Ya, Suhail bin Amr adalah orang yang membuat perjanjian Hudaybiyah bersama Rasulullah SAW. Maka kemudian kata Suhail bin Amr, kami hanya mengatakan perkara-perkara yang baik dan mengharapkan sesuatu yang baik. Engkau adalah saudara kami yang mulia, putra dari saudara kami yang mulia, dan engkau telah mendapatkan kemenangan. Jadi mereka ngaku kalah. Ini pernyataan kalahnya orang-orang Quraisy kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mengingatkan, ya walaupun kamu menang, ingat kamu masih saudara kami, masih saudara kami, ya. Jadi mohon agar berikan keputusan yang terbaik, ya. Jangan kemudian kemenanganmu ini membuat engkau berbuat zalim. Maka Nabi SAW kembali membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yusuf, La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ini kebesaran hati seorang Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Ya, beliau dengan mudahnya mengatakan tidak ada cercaan bagi kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. La tathriba alaikumul yaum. Ini nanti yang menyebabkan orang berbondong-bondong masuk Islam karena amnesti. Ya, karena amnesti yang demikian luas diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kaum musyrikin, maka mereka pun berduyun-duyun masuk Islam. Jadi seorang pemimpin itu harus bijak, ya. Ya, kalau misalnya yang lebih baik bagi mereka diberikan amnesti umum, berikan amnesti secara umum. Ternyata apa? Efeknya luar biasa, masuk Islam semua. Nah, Nabi SAW hanya memberikan hukuman kepada sebagian orang. Nanti kita akan sebutkan siapa saja yang diberikan hukumannya. Nah, kemudian pada hari yang kedua setelah penaklukan Makkah, Nabi mengingatkan, ya, bahwa penyerangan beliau, ya, ini bukan kemudian melepaskan status Makkah sebagai tanah haram. Jadi tanah haram itu artinya kita nggak boleh menumpahkan darah di sana, ya. Di tanah haram nggak boleh menumpahkan darah di sana, kemudian tidak boleh dipotong bahan pohonnya dan seterusnya, tidak boleh diburu hewan buruannya. Ini kebijaksanaan khusus untuk tanah haram. Maka Nabi SAW mengingatkan, ya, bahwa hari ini Fatu Mekah ini pengecualian saja. Ya, Fatu Mekah ini pengecualian. Setelah ini nggak boleh lagi ada peperangan, nggak boleh lagi ada ada pembunuhan, ya. Ini adalah hari yang pertama dan terakhir bolehnya dilakukan, ya, perkara-perkara tersebut di tanah haram. Jadi beliau ingatkan kepada manusia, jangan kemudian jadi legitimasi, oh Nabi dulu membunuh sebagian kaum musyrikin, memerangi sebagian kaum musyrikin di tanah haram, kita katakan itu pengecualian. Setelah itu nggak boleh lagi. Ya. Maka kemudian yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, ketika itu kunci Ka'bah diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam sebagian riwayat disebutkan diambil oleh Al Abbas. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar kunci Ka'bah dikembalikan, lalu dikembalikan kepada Utsman bin Thalhah. Ya, Utsman bin Thalhah, keluarganya ini memang dari dulu sudah diserahi tugas untuk memegang kunci Ka'bah. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin mengubah apa yang sudah baik, apa yang sudah berlaku dengan baik, nggak perlu diubah. Apalagi Utsman bin Thalhah masuk Islam, ya. Ka'bah dipegang oleh seorang muslim. Ngapain kemudian kita ganggu-ganggu lagi apa yang sudah berjalan dengan baik. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Utsman bin Thalhah, kemudian beliau pun mengembalikan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah. Nah, ketika itu ada momen yang luar biasa terjadi ketika Fatu Makkah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah. Untuk apa? Mengumandangkan adzan. Masya Allah. Muadzinnya Rasulullah SAW, ya, mantan budak yang berkulit hitam dari negeri Habasyah, naik ke atas Ka'bah. Sementara pembesar Quraisy semuanya posisinya ada di bawah kakinya Bilal. Penghinaan yang luar biasa kepada pembesar Quraisy. Ya, ketika itu Bilal naik ke atas Ka'bah, ini pembesar Quraisy, mereka tidak akan membiarkan budak-budaknya berada lebih tinggi daripada mereka. Sekarang posisinya Bilal di atas. Pembesar Quraisy di bawah kaki-kakinya Bilal. Maka ketika melihat ini, ya, Abu Sufyan bin Harb, ya, kemudian Attab bin Asid, kemudian Al Harith bin Hisham, ya, mereka sangat tersinggung, ya, dengan naiknya Bilal di atas Ka'bah.
Kemudian Attab ini mengatakan ya akramallahu abi. Ya, qad akramallahu abi. Bapakku telah dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Dia sudah meninggal tanpa harus melihat kehinaan ini. Mereka sangat terhina ya dengan naiknya Bilal di atas kepala-kepala mereka. Ya, dia bilang bapakku sudah dimuliakan, jadi nggak perlu menyaksikan Bilal. Nah, inilah momennya Attab bin Asid dan Al-Harith bin Hisham ini masuk Islam. Ya, mereka ini berbisik-bisik. Ya, cuma bertiga ini, Abu Sufyan, Attab bin Asid dan Al-Harith bin Hisham. Mereka itu berbisik-bisik. Jadi gak ada yang bakalan tahu ucapannya Attab tadi yang mengatakan bahwa bapaknya itu sudah dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak perlu menonton Bilal naik ke atas Ka'bah. Maka Nabi SAW memanggil Attab dan Al-Harith bin Hisham. Kenapa kalian kok ngomong seperti ini? Loh, kaget mereka. Kenapa kok Nabi bisa tahu ya? Nabi bisa tahu apa yang kita bicarakan. Akhirnya mereka pun kemudian masuk Islam. Bahkan Attab ini setelah masuk Islam, dia dijadikan pemimpin di kota Mekah oleh Nabi alaihissalam. Ya. Nah, tapi ada juga beberapa pihak yang dieksekusi oleh Rasul SAW. Di antaranya Abdul Uzza bin Khattal, ya. Ini yang suka mencela Nabi alaihissalam, yang dia punya budak wanita yang kerjanya ini melantunkan syair-syair untuk mencela Nabi SAW, maka dia dieksekusi. Kemudian Abdullah bin Abi Sarh. Kenapa dia dieksekusi? Karena dia dulu muslim kemudian murtad. Tapi kemudian dia diberi syafaat oleh Utsman, jangan dibunuh Rasulullah, biarkan dia masuk Islam kembali. Nah, kemudian Abdullah bin Abi Sarh masuk Islam kembali, dan nanti dia akan ikut perang ya ekspedisi dalam menaklukkan Mesir. Jadi Islamnya baik sekali ya. Islamnya menjadi Islam yang baik. Kemudian dia pun di masa kekhilafan Umar bin Khattab, kemudian kekhilafan Utsman bin Affan, ya dia menjadi salah seorang panglima kaum muslimin. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal dia kabur ke negeri Yaman. Kemudian ada dari seorang sahabat yang meminta melobi Rasulullah SAW untuk memberikan amnesti kepada Ikrimah. Saya lupa siapa namanya. Yang pernah ada. Jadi Ikrimah ini punya seorang sahabat yang diutus untuk untuk membunuh Rasulullah SAW, tapi kemudian nggak jadi, malah justru masuk Islam. Maka Ikrimah mangkal sekali sama orang ini, nggak mau lagi bertemu ya. Nah, dia inilah yang memberikan syafaat. Ya, kalau tadi Abdullah bin Abi Sarh yang memberikan syafaat itu adalah Utsman. Adapun Ikrimah bin Abi Jahal, ya ini diberikan salah seorang sahabat memberikan syafaat kepada dia, kemudian diampuni oleh Rasulullah, dan nanti bagus keislamannya. Ya, baik keislamannya, dan dia juga menjadi salah seorang pahlawan perang kaum muslimin dalam menaklukkan negeri-negeri. Kemudian ada Al-Harith bin Naufal. Nah, ini dibunuh betul, dieksekusi. Kemudian Makis bin Sahabah. Ingat kisahnya Makis ini. Ya, Makis ini saudaranya meninggal di medan pertempuran. Ya, kemudian dia meminta yang membunuh itu adalah kaum muslimin. Ya, yang membunuh itu adalah kaum muslimin. Ini pada perang perang Al-Muraisi. Ya, pada perang Al-Muraisi, ketika itu salah seorang dari sahabat, adiknya Makis bin Sahabah ini dibunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin. Maka Makis pura-pura masuk Islam, kemudian meminta diat. Setelah didapatkan diatnya, dia bunuh orang yang membunuh adiknya. Lalu dia kabur kembali ke Mekah dalam keadaan kafir. Maka kemudian dieksekusi. Dieksekusi oleh Numailah bin Abdullah. Kemudian Hubar bin Al-Aswad, ya. Dia dieksekusi kenapa? Karena menyebabkan Zainab keguguran ketika hijrah. Ya, Zainab putrinya Rasulullah SAW itu keguguran ketika hijrah, tapi dia masuk Islam sehingga tidak jadi dieksekusi. Ya, kemudian ada dua budak wanitanya, Abdul Uzza bin Khattal, yang ini yang disuruh oleh Abdul Uzza bin Khattal untuk mencela Rasulullah SAW. Ya, salah seorang yang masuk Islam, ya, salah seorangnya dieksekusi. Jadi ini saja pihak-pihak yang dieksekusi oleh Nabi SAW. Ya, adapun yang lainnya, ya mereka banyak masuk Islam, mereka banyak Islam. Kemudian Nabi SAW setelah menaklukkan kota Makkah, beliau melakukan penghancuran kepada berhala-berhala. Khalid bin Walid diutus untuk menghancurkan Uzza, Amr bin Al-As diutus untuk menghancurkan Suwa, ya Sa'ad bin Zaid Al-Ashhali diutus untuk menghancurkan Manat. Ya, semuanya dihancurkan oleh Nabi SAW. Kemudian tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham, Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, mereka masuk Islam. Ya. Dan setelah masuk Islam, ya mereka pun menjadi pembela Islam. Oh maaf, tadi itu bukan Ikrimah bin Abi Jahal ya, Sofwan bin Umayyah tadi. Ya, yang
yang pernah mengupah seseorang untuk membunuh Rasulullah SAW itu bukan Ikrimah, tapi Sofwan bin Umayyah. Ya, Sofwan bin Umayyah. Baik. Kemudian mereka pun berbondong-bondong masuk Islam, ya. Termasuk yang masuk Islam adalah bapaknya Abu Bakar, ya, yang bernama Utsman Abu Quhafah. Karena Abu Bakar namanya Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abi Quhafah ini nama aslinya Utsman. Maka dia masuk Islam ketika itu dibawa oleh Abu Bakar untuk menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, gak ada hajatnya kamu membawa dia, biar aku yang mendatanginya. Udah tua, udah kakek-kakek ya, udah menjelang wafatnya ketika itu, ya dibawa ke hadapan Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman. Maka kata Rasulullah ke Abu Bakar, harusnya nggak boleh seperti ini, biarkan saya yang datang, karena ini orang udah tua. Lihat bagaimana penghormatan Nabi SAW. Nah ini antum bisa lihat keluarganya Abu Bakar ini 4 generasi, ya, menjadi sahabat Nabi ya. Ini luar biasa, ada keluarga yang dia 4 generasi menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ya, yang pertama kakeknya, ya. Yang pertama Utsman bin Abi Quhafah. Ini generasi pertama. Kemudian generasi keduanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian generasi ketiganya anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Kemudian generasi keempatnya anaknya Asma, Abdullah bin Zubair. Jadi kalau ditanya ada nggak keluarga sahabat yang 4 generasi itu merupakan sahabat? Ya, ada nggak sahabat Rasulullah SAW dari 4 generasi? Jawabannya ada. Siapa? Ini Abu Quhafah dan anak keturunannya. Jadi Utsman Abu Quhafah, kemudian anaknya Abu Bakar anaknya Asma, Asma anaknya Abdullah bin Zubair. Jadi anak dari Asma adalah Abdullah bin Zubair. Jadi 4 generasi merupakan sahabat Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi SAW diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak itu Makkah menjadi negeri Islam. Ya, kemudian dikatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Artinya apa? Makkah sudah menjadi negeri Islam sehingga tidak diperlukan lagi hijrah. Ya, kemudian setelah Makkah ini kan sentral ya. Makkah ini sentral. Begitu Makkah ditaklukkan, maka berbondong-bondonglah orang untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Dan demikianlah ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu akan melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Ya, ini kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ketika itu ya, ketika Nabi SAW berhasil menguasai kota Makkah, muncul kekhawatiran di tengah-tengah kaum Ansor. Apa kekhawatiran mereka? Ini Nabi SAW sudah berhasil menaklukkan kota Makkah, pastilah beliau akan tinggal di kota Makkah, meninggalkan kita semua. Ya, bersedihlah orang-orang Ansor. Maka kemudian Nabi SAW mengerti akan kegelisahan mereka, kemudian memanggil, ya, tempat hidupku wahai Ansor adalah tempat hidup kalian, demikian juga tempat matiku adalah tempat mati kalian. Akhirnya orang-orang Ansor pun kembali bergembira. Kenapa? Karena Nabi SAW ya akan kembali ke kota Madinah dan menghabiskan hidup beliau di kota Madinah. Lihat ya kecintaannya orang-orang Ansor, khawatir sekali mereka Nabi SAW meninggalkan kota Madinah. Baik ya, ini peristiwa, kita telah ambil 2 peristiwa besar yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, yakni perang Mu'tah dan juga Fatu Makkah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan masuk ke dalam pembahasan perang Hunain insyaallah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.